Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Ika Rahma Musyaroffah, dan ketiga teman saya, yang pertama Furqon Mubarak, Ika Ratna Purnamawati, dan juga Isma Nurul Suaidah. Di sini kami akan mereview jurnal mengenai regresi data panel. Yang pertama yaitu tentang identitas artikel yang kami review. Untuk judul artikel yang kami review yaitu Analisis Regresi Data Panel pada Kinerja Perbankan di Indonesia. Kemudian untuk nama jurnal atau jurnal yang menerbitkan yaitu pada Jurnal Manajemen dan Bisnis. Kemudian untuk volume dan halaman yaitu volume 5, memiliki halaman dari halaman 199 hingga 208. Kemudian tahun terbit dari jurnal yaitu pada tahun 2020. Kemudian untuk nama penulis artikel jurnal tersebut bernama Ketty Purnamasari. Kemudian untuk reviewernya yaitu kami dari kelompok 5 untuk melakukan tanggal review yaitu pada tanggal 21 Februari 2022. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan dari presentasi Mbak Ika Rahma. Kita akan mengambil jurnal analisis regresi data panel pada kinerja perbankan di Indonesia. Di sini terdapat pendahuluan dan tujuan dibentuknya jurnal tersebut. Yang pertama, faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, sehingga bank menyusun rencana bisnis strategis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan manajemen risiko dan asas perbankan yang sehat, evaluasi kinerja dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk perbaikan operasi organisasi. Determinal kinerja bank dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, faktor spesifik bank yang terkait dengan keputusan manajemen dan tujuan kebijakan. Yang kedua, faktor industri yang terkait struktur industri dan pertumbuhan pasar. Yang ketiga, faktor makroekonomi yang mencerminkan keadaan ekonomi di mana bank beroperasi. Tujuan dari dibentuknya jurnal tersebut yaitu mengetahui pengaruh faktor spesifik bank dan faktor industri terhadap kinerja perbankan dengan menggunakan analisis regresi data panel. Selanjutnya, metode yang digunakan. Yang pertama, metode yang digunakan adalah regresi data panel. Diterapkan untuk menganalisis perbankan pada penelitian ini. Data yang digunakan adalah data 38 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki data lengkap sesuai dengan variabel penelitian untuk periode tahun 2015 sampai dengan periode 2019. Yang kedua, uji kelayakan model regresi data panel. Menggunakan uji hipotesis uji F. Dilakukan untuk menguji apakah model yang dipilih dalam penelitian mampu untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Uji T dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Yang B, koefisien determinasi atau R-squared. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang ketiga yaitu pemilihan model teknik estimasi regresi data panel. Regresi data panel dilakukan dengan menggunakan 3 model, yaitu model Common Effects, Fixed Effects, dan Random Effects. Model Common Effects berasumsi bahwa tidak dapat diketahui perbedaan baik antara individu maupun antar waktu. Model Fixed Effect mengasumsikan adanya perbedaan antara individu dan antar waktu secara langsung. Model Random Effects
berasumsi bahwa intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random, menurut Sriana tahun 2014. Pemilihan model terbaik di antara metode fixed effect dan metode common effect dilakukan dengan menggunakan uji Chow. Apabila fixed effect terpilih sebagai model terbaik, maka dilakukan uji Hausman untuk memilih antara metode fixed effect dan metode random effect. Apabila metode fixed effect telah terpilih sebanyak 2 kali dalam uji Chow maupun uji Hausman, maka pemilihan model tidak dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Namun apabila pada saat dilakukan uji Hausman tidak terpilih adalah metode random effects, maka untuk memilih model terbaik antara random effect dan model common effect, maka diperlukannya uji Lagrange multiplier. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil regresi data panel, besarnya koefisien determinasi R² untuk metode 1 dalam penelitian ini adalah sebesar 0,9003 atau 90,3%. Hal ini berarti 90,3% variabel net interest margin atau NIM dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen, yaitu ukuran bank, size, efisiensi BOPO, kecukupan modal CAR, konsentrasi pasar KON, dan bangsa kecukupan bangsa pasar market. Sedangkan sisanya 9,97% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil regresi data panel untuk model 2 menunjukkan besarnya koefisien determinasi R² sebesar 0,9305 atau 93,5%. Hal ini berarti 93,5% variabel return on equity atau ROE dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen, yaitu ukuran bank, size, efisiensi BOPO, kecukupan modal CAR, konsentrasi pasar KON, dan pangsa pasar market. Sedangkan sisanya 6,95% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Penelitian. Ada 3 kelebihan penelitian dalam jurnal. Yang pertama, hasil dari penelitian tergolong lengkap. Yang kedua, dalam melakukan uji dengan sistem data panel, peneliti memberikan penjelasan dan hasil asumsi dengan rinci, sehingga membuat pembaca merasa paham. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda terhadap peneliti terdahulu, sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber referensi baru serta pusat untuk diteliti lebih dalam. Kelemahan penelitian. Dalam jurnal ini ada 1 kelemahan. Yang pertama, dalam hal penelitian, peneliti merasa jika jangka waktu yang digunakan terlalu lama, sehingga menekan banyak waktu yang kemudian berdampak pada hasil akhir dalam penelitian. Sekian hasil review jurnal dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.